Halo, perkenalkan nama saya Neneng Rahmah SPD. Saya adalah CPP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi dari SMP Negeri 5 Gerbitung 1 Atap. Saya akan menyampaikan refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sejatinya pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang saling berkaitan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang menuntun peserta didik dalam cara mendidik ilmu yang berfaedah secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah cara untuk menuntun segala kodrat peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik untuk diri sendiri ataupun kehidupannya di masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang digunakan dalam pendidikan nasional karena masih dianggap relevan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penuntun. Sebagai pendidik, menuntut segala kekuatan kodrat anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun kodrat agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Kemudian, dasar yang kedua adalah kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir batin, bersandar atas kekuatan sendiri-sendiri, jadi tidak bergantung terhadap orang lain. Dasar yang ketiga adalah bermain. Pada dasarnya, anak senang dengan permainan. Hal ini bisa dilihat dari konteks permainan tradisional seperti congklak, galasin, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Dapat diartikan berarti bebas dari segala ikatan. Pendidik harus ikhlas dan suci hati dalam mendidik dengan menghamba pada anak. Menghamba di sini diartikan berpihak pada anak dan mengerti kebutuhan anak, serta memperhatikan karakteristik anak sehingga tujuan dari pendidikan nasional tercapai. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Yang saya dapatkan adalah pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, memberikan pendidikan dengan menghamba kepada anak sehingga menciptakan pembelajaran merdeka dan dapat tercapainya tujuan pendidikan. Perubahan yang saya alami dan akan saya praktekkan di dalam kelas adalah tentang keberpihakan pada murid dan disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Dengan mempraktikkan pembelajaran kodrat zaman menggunakan teknologi, secara konteks sosial budaya memasukkan konteks budaya gotong royong, berkolaborasi, saling empati dengan metode walking gallery dalam berdiskusi dan presentasi. Di sini saya melihat proses pembelajaran yang saya lakukan dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada pembelajaran kali ini, saya menerapkan pembelajaran presentasi dengan walking gallery, di mana peserta didik sangat senang dan antusias karena dapat berkolaborasi dan masing-masing peserta didik dalam kelompok dapat melakukan tugasnya masing-masing tanpa tergantung terhadap orang lain. Selain itu, peserta didik belajar berempati, berdiskusi, dan kreatif menuangkan ide-ide dan pengetahuannya terhadap penemuan mereka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.